Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Ardi Winata dengan NIM 244 dari program studi Islam Interdisipliner angkatan 2024. Di sini saya akan membuat video ya, mempresentasikan dari manuskrip Nusantara yang berjudul Masail Jami'iyah Al-Tulabah. Video ini dari tugas untuk memenuhi UAS Filologi. Langsung aja ya. Judul kitab ini atau manuskrip ini berjudul Masail Jami'iyah Al-Tulabah, yang memiliki arti kumpulan persoalan pelajar. Pengarang dari kitab ini yaitu Muhammad Mukri bin Ahmad Kafrawi. Selanjutnya itu nama penyalin atau transkriptornya Mahmud. Nama registrasi atau kode katalog dari Kemenang yaitu LKK strip Slo 2016 strip NSR 15. Untuk lokasi penyimpanan manuskrip ini berlokasi pada Pondok Pesantren Al Mansur, Pepongan, Klaten, Jawa Tengah. Ya, ini bagian dari koreksi pribadi dari Kiai Haji Muhammad Nasrum. Selanjutnya, dari karakteristik fisik naskah ini memiliki ketebalan dan tata letak terdiri atas total 28 halaman kertas dengan rincian kerapatan 24 baris per teks halamannya. Untuk ukuran dimensinya yaitu 21 kali 16,5 cm, sedangkan blok area tulisan aktif berukuran 17 kali 14. Bahan yang digunakan yaitu kertas modern bergaris kualitas baik yang dijilid kuat menggunakan benang tradisional. Bahasa dan jenis aksaranya ditulis dalam bahasa Arab menggunakan aksara Arab berkarakter hot rika dengan tinta warna hitam yang tebal. Baik, langsung masuk ke isi manuskrip ini menjelaskan tentang apa ya. Itu yang pertama itu ada sistem penulisan tanya jawab. Dalam sistem penulisan tanya jawab itu ada simbol sin, yaitu berfungsi sebagai tanda pembuka setiap persoalan keagamaan atau asilah atau pertanyaan tadi yang dikemukakan untuk dibahas secara teologis. Selanjutnya itu ada simbol jim. Jim menjadi tanda dimulainya teks jawaban keagamaan secara komprehensif pada dalil dan langsung mengarah pada pemecahan kasus hukum. Selanjutnya itu ada rujukan otoritas. Jawaban diderifikasi secara ketat berlandaskan pada perkataan ulama-ulama besar bermazhab Syafi'i seperti Imam Syafi'i, Imam Nawawi, dan Imam Romli. Untuk persoalan-persoalan yang dibahas dalam manuskrip ini itu ada beberapa pembagian. Yang pertama itu ada hukum keluarga, interaksi sosial, metodologi Al-Quran, kemudian ada ibadah kemasyarakatan. Untuk hukum keluarga sendiri, kasus yang dibahas itu tentang pernikahan perempuan berzina, khutbah nikah ideal. Jadi di dalam manuskrip ini membahas tentang hukum keluarga, yakni pernikahan perempuan dalam berzina. Model pemecahannya yaitu tanya jawab didasarkan pada perkataan ulama mazhab Syafi'i. Untuk yang interaksi sosial, yang dibahas adalah laki-laki yang memakai perhiasan emas di masyarakat. Jadi untuk persoalan laki-laki dalam memakai emas juga dibahas dalam manuskrip ini. Selanjutnya itu ada metodologi Al-Quran. Dijelaskan juga bahwa hukum menerjemahkan ayat Al-Quran ke bahasa lokal, memberikan batasan ketat demi menjaga kesucian teks wahyu asli. Terus yang tadi ada ibadah kemasyarakatan, yakni belajar di masjid, penentuan awal bulan menggunakan hisab. Selanjutnya itu ada persoalan tentang madrasah dan masjid dalam pembangunan gedung madrasah. Teks memberikan legitimasi teologis bahwa mendirikan madrasah secara formal seperti halnya Nizamiyah di Baghdad merupakan bentuk bid'ah Mahmudah
yang bernilai pahala besar karena mendukung keteraturan dakwah. Terus ada pendidikan anak di masjid. Berdasarkan kitab Al-Majmu' karya Imam Nawawi, anak-anak diperbolehkan belajar di serambi atau di dalam masjid dengan syarat ketat. Wajib menjaga kesucian masjid dari najis dan tidak boleh mengeluarkan suara bising yang mengganggu sholat. Selanjutnya ada pembahasan ruqyah hilal, gambar dan transaksi finansial. Disebutkan bahwa ruqyah hilal ataupun hisab juga ada. Awal Ramadan ditentukan secara mutlak melalui metode melihat hilal langsung. Penggunaan metode hisab dibatasi keabsahannya hanya bagi ahli hisab itu sendiri. Ini ada larangan representasi makhluk hidup, yakni larangan memahat atau menggambar makhluk hidup bernyawa secara utuh fisik. Pengecualian diberi jika objek berupa tumbuhan atau bagian tubuh yang tidak utuh. Jadi disebutkan juga di dalam manuskrip ini bahwa sebenarnya dalam membuat patung ataupun lukisan itu dilarang karena itu menyerupai makhluk ciptaan Allah yang bernyawa gitu. Terus ada upah mengajar Al-Quran. Apa hukumnya mendapatkan upah dari mengajar Al-Quran? Di sini disebutkan bahwanya hukumnya itu diperbolehkan mengambil upah dari pengajaran ilmu Al-Quran dan fikih berdasarkan kesepakatan demi kemaslahatan hidup para pengajar agama. Jadi kita mendapat upah dalam mengajar Al-Quran itu boleh karena demi kemaslahatan juga bagi si pengajar. Kalau nggak dapat upah, ya si pengajar mau makan apa gitu kan. Ini ada latar belakang sedikit dari Pondok Pesantren Al-Mansur, tempat penyimpanan dari teks manuskrip ini. Pondok ini merupakan rumah bagi warisan Islam Nusantara secara fisik. Naskah kuno yang berharga ini tersimpan dengan baik dan utuh di Pondok Pesantren Al-Mansur, Popongan, Klaten, Jawa Tengah. Naskah ini merupakan bagian tak terpisahkan dari koleksi pribadi Kiai Haji Muhammad Nasrun, pengasuh terkemuka di pesantren legendaris tersebut. Jadi Pondok Pesantren Al-Mansur ini memang menjadi tempat penyimpanan naskah-naskah kuno juga. Bukan hanya naskah ini tadi, tapi juga terdapat banyak naskah-naskah kuno lainnya. Mungkin cukup sekian dari penjelasan tes manuskrip yang saya temukan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.